Sebetulnya kita ingin mendapatkan penjelasan dari Kementerian Pendidikan. Asumsi di luar adalah bahwa anggaran pendidikan itu 20% dari APBN. Seandainya APBN kita di angka mungkin hampir 3.300 triliun, artinya kalau 20%-nya mestinya itu di angka 665 triliun. Nah, itulah yang kami juga selalu ditanyakan kemana saja anggaran pendidikan ini. Kenapa selama ini anggaran pendidikan yang turun di Kemendikbud itu hanya berkisar di 98 triliun. Ini pun baru naik belakangan. Kemarin baru 81 triliun. Untuk itu kami juga akan minta pemerintah menjelaskan kemana sih anggaran 660 sekian triliun itu, supaya masyarakat juga paham dan tahu apa fungsi daripada anggaran pendidikan, atau ada lagi namanya fungsi pendidikan. Dan kemudian apa yang dilakukan Kementerian Pendidikan untuk meredam mahalnya biaya pendidikan. Untuk itu saya memberikan kesempatan kepada Mas Menteri untuk memberikan penjelasan seluas-luasnya. Waktu dan tempat kami persilakan. Prinsip dasar UKT, ini harus semua mahasiswa, semua masyarakat harus mengerti. Prinsip dasar UKT harus selalu mengedepankan azas keadilan dan inklusivitas. Dan karena itu, UKT itu selalu berjenjang. Artinya, bagi mahasiswa yang punya keluarga lebih mampu, mereka membayar lebih banyak. Dan mahasiswa yang tidak mampu, dia membayar lebih sedikit. Ini memang azas yang sudah selama ini dilaksanakan untuk UKT di perguruan tinggi kita, dan hanya mahasiswa yang mampu membayar yang ditempatkan di kelompok UKT menengah dan tinggi sesuai dengan kemampuannya. Jadi peraturan Kemdikbud ini menegaskan bahwa peraturan UKT baru ini hanya berlaku kepada mahasiswa baru, tidak berlaku untuk mahasiswa yang sudah belajar di perguruan tinggi. Jadi masih ada mispersepsi di berbagai kalangan di sosial media dan lain-lain bahwa ini akan tiba-tiba merubah rate UKT pada mahasiswa yang sudah melaksanakan pendidikannya di perguruan tinggi. Ini tidak benar sama sekali. Ini hanya akan berlaku untuk mahasiswa baru dan sebenarnya tidak akan berdampak besar sama sekali kepada mahasiswa dengan tingkat ekonomi yang belum mapan atau belum memadai. Izin pimpinan, perkenalkan, saya Maulana Ihsanul Huda selaku Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman yang dalam hal ini menjadi koordinator isu dari pendidikan tinggi di Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia. Izin menyampaikan kondisi di Universitas Jenderal Sudirman secara khusus. Kita di Universitas Jenderal Sudirman, mungkin bapak-bapak pimpinan sudah melihat dan mendengar melalui media sosial betapa maraknya aksi yang ada di Unsut sendiri. Kita sudah sampai 2 kali mengadakan aksi demonstrasi, 2 kali juga mengadakan audiensi secara terbuka dengan pihak rektorat. Tapi memang hasilnya masih nihil. Dimana yang kita resahkan, UKT di Unsut ini naik melambung sangat jauh tinggi. Naik bisa 300-500%. Contohlah di fakultas saya sendiri, saya dari Fakultas Peternakan, itu yang sebelumnya Rp2.500.000, sekarang naik menjadi 14 juta. Itu tingkatan paling tinggi. Bagaimana kita tidak marah dengan hasil seperti itu? Gitu. Akhirnya di tanggal 3 Mei kemarin itu kita audiensi terakhir dengan pihak rektorat. Sebelumnya peraturan rektor nomor 6 tahun 2024 sudah dicabut. Ini adalah peraturan yang mengatur tentang UKT ini, dicabut diganti dengan peraturan rektor nomor 9 tahun 2024. Tetapi digantinya pun menurut kami itu masih belum menjawab segala tuntutan kami. Contohlah balik lagi di fakultas saya, itu hanya turun untuk golongan terbesarnya. Untuk golongan terbesarnya hanya turun 81.000. Itu benar-benar menjadi keresahan kami. Dan ini bukan terjadi hanya di Unsut saja, Bapak. Banyak universitas, di Universitas Mataram sendiri, Universitas Bengkulu, Universitas Negeri Yogyakarta, di UNS, Undip, dan segala macamnya banyak. Bahkan yang tidak hadir di sini seperti UNES, UIN Jakarta, Universitas Brawijaya itu sedang mengalami kenaikan UKT pula. Ini serentak di Indonesia dan kita bertanya-tanya ini kenapa? Ada apa? Dan setelah kita ulik-ulik, dan ini pun jawaban dari pihak rektorat bahwa pihak rektorat mengacu pada Permendikbud nomor 2
tahun 2024 yang dilanjutkan dengan Keputusan Menteri nomor 54 tahun 2024 yang mengatur tentang SSBOPT atau Satuan Standar Biaya Operasional Perguruan Tinggi. Yang terhormat pimpinan Komisi 10 DPR RI dan juga rekan-rekan seperjuangan seluruh teman-teman dari BEM seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Agung Luki Pradita selaku Presiden Mahasiswa dari Universitas 11 Maret Surakarta, Bapak. Yang dimana mungkin awalnya adalah prolog gitu, bahwasanya di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 kita tahu bahwasanya salah satu tujuan bangsa ini adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pun di dalam batang tubuh undang-undang gitu, bahwasanya fakir miskin dipelihara oleh negara. Namun rupanya hari ini poin-poin tersebut sangat nihil dan sangat berkebalikan. Bagaimana sekarang bahwasanya pendidikan adalah dijadikan suatu komersialisasi pendidikan seperti itu, di mana teman-teman yang kurang mampu sangat susah sekali untuk berkuliah seperti itu, Bapak. Dan mungkin di UNS sendiri, di Universitas 11 Maret Surakarta sebagai kampus kerakyatan pun hari ini mengalami penambahan golongan UKT dan juga IP naiknya berkali-kali lipat, yang dimana golongan UKT tahun sebelumnya 6 tahun ke belakang UNS tidak pernah naik UKT-nya, namun di tahun ini akibat adanya Undang-Undang nomor 2 tahun 2024 itu dan juga nomor 54 tahun 2024 adanya penambahan golongan UKT 9 di UNS itu sendiri. Bahkan IP atau dulunya disebut SPI, sekarang IP, iuran pengembangan institusi itu naik berkali-kali lipat, yang dimana bahwasanya sebelumnya Fakultas Kedokteran tahun sebelumnya adalah 25 juta, hari ini di tahun 2024 UNS IP-nya mencapai 200 juta, yang dimana naiknya 8 kali lipat lebih, Bapak. Teman-teman kebidanan, bahwasanya tahun sebelumnya adalah 25 juta, hari ini di UNS ketika masuk kedokteran IP paling rendah adalah 125 juta, yang dimana naiknya 5 kali lipat. Dan beberapa prodi-prodi lainnya, PGSD IP-nya mencapai 45 juta. Coba bayangkan, Indonesia kekurangan guru, tapi ketika teman-teman ingin masuk PGSD itu 45 juta IP-nya, sangat tinggi. Bagaimana kesehatan, yang dua hal, kesehatan dan juga pendidikan yang seharusnya didapatkan sebagai hak dasar sebagai warga negara Indonesia, hari ini diperdagangkan semuanya. Kita lihat bagaimana komersialisasi pendidikan, bagaimana teman-teman kesehatan masuk kuliah harganya sangat tinggi. Maka dari itu kami di sini untuk memperjuangkan hal tersebut. Maka juga kita mendapat laporan dari teman-teman Camaba di UNRI, calon mahasiswa baru di UNRI, atas dasar adanya ketidaksinkronan baik dari Permendikbud, arahan daripada kementerian, kemudian juga keputusan daripada pimpinan kampus yang hari ini menjabat di UNRI. Kita melihat hampir 50-an mahasiswa melaporkan untuk tidak lanjut sebagai mahasiswa baru. Hampir 50-an calon mahasiswa baru menyampaikan bahwa tidak bisa lanjut sebagai mahasiswa baru dikarenakan UKT yang sistem itu tidak sesuai dengan ekonomi mereka, karena gelombangnya sampai 12 dibuka oleh kampus itu sendiri. Kemudian ketika kita beraudiensi dengan kampus, pihak kampus akhirnya melempar bahwa hari ini mereka juga dituntut dari kementerian karena ada Permendikbud nomor 2 tahun 2024. Maka dari itu tentu harapan dari saya di sini, Bapak Ibu pimpinan Komisi 10, untuk bisa meninjau kembali bahwa hari ini kenaikan UKT kita bisa bilang kalau dilihat angkanya itu hampir 5 kali lipat kalau di UNRI, Bapak Ibu, hampir 5 kali lipat. Mungkin narasi daripada pimpinan perguruan tinggi UNRI tidak mengenai kami, saya yang mungkin dari angkatan 2020 sampai 2023, tetapi mengenai calon adik-adik kita, calon masa depan bangsa yang nantinya akan masuk di kampus-kampus yang hari ini kita punya di Indonesia. Ini disampaikan kepada kami oleh adik-adik mahasiswa bahwa contoh kasus ya, calon mahasiswa baru dengan gaji orang tua 2 juta itu dikenakan UKT 8 yang angkanya 8,7, dan mereka beranggapan bahwa ketika permen ini belum ada, UKT hanya sampai golongan 6, tapi setelah adanya Permendikbud UKT dibuka dengan golongan 12. Artinya ini kan penerjemahan dari pihak rektorat terhadap kebijakan yang baru. Inilah kualitasnya, maksud saya. Kita harus sama-sama menyadari inilah kualitas dari rektorat dalam menerjemahkan permen. Yang korbannya adalah adik-adik mahasiswa, bahkan di tempat ini mereka dilaporkan ke polisi. Meskipun kemudian dicabut lagi. Inilah yang harus kita sadari sama-sama. Dan kemudian mereka mengatakan bahwa ada 50 mahasiswa yang tidak bisa lanjut sebagai maba karena kasus ini. Jadi somewhere out there ada 50 mahasiswa yang tadinya mimpi untuk kuliah
Karena tidak paham, nih saya nggak tahu nih mereka S berapa, ini bahasanya pakai bahasa apa gitu, saya baca permennya, saya aja paham gitu loh. Ya, ini kejadian seperti ini. Ini baru satu loh universitas. Tadi udah banyak dibaca mas teman-teman. Artinya apa yang mau saya sampaikan? Ya, ini nasib orang, ini nasib keluarga. Ya, saya belajar banyak menjadi politisi di Dapil selama 5 tahun, ya. Ternyata kita juga banyak berkomunikasi dengan warga masyarakat, terutama mereka yang kalau tadi Pak Fahmi mengklasifikasikan 3, saya lebih sering ketemu yang nomor 3, yang tidak mampu itu. Ya, ini betul-betul kalau mereka menyampaikan saya, Mas Menteri, mereka selalu mengatakan saya mau kuliah untuk meningkatkan harkat dan martabat orang tua saya dan keluarga saya. Setiap kali saya menginterview anak-anak IPK itu mau nangis saya, ya. Itu betul-betul bukan untuk meningkatkan harkat dan martabat keluarga orang tua mereka. Jadi memang dalam kurun 2 minggu terakhir ini sangat ramai di mana-mana, termasuk juga kita lihat ada maraknya protes-protes terhadap kenaikan UKT, BKT ataupun IP yang lagi ramai. Bahkan kami di DPR juga telah menerima beberapa audiensi dari BEM-BEM mahasiswa, lalu kemudian juga dari perguruan tinggi, sehingga akhirnya kami melihat isu ini tidak boleh dibiarkan begitu saja tanpa ada solusi yang konkret. Itu sebabnya kami berterima kasih kepada Kementerian Pendidikan untuk merespon, dan kami juga merespon dengan melakukan panja pembiayaan pendidikan. Sebetulnya kita ingin mendapatkan penjelasan dari Kementerian Pendidikan. Asumsi di luar adalah bahwa anggaran pendidikan itu 20% dari APBN. Seandainya APBN kita APBN kita di angka mungkin hampir 3.300 triliun, artinya kalau 20%-nya mestinya itu di angka 665 triliun. Nah, itulah yang kami juga selalu ditanyakan kemana saja anggaran pendidikan ini. Lalu kemudian kami coba mereview kenapa selama ini anggaran pendidikan yang turun di Kemendikbud itu hanya berkisar di 98 triliun. Ini pun baru naik belakangan. Kemarin-kemarin baru 81 triliun. Untuk itu kami juga akan minta pemerintah menjelaskan kemana sih anggaran 660 sekian triliun itu, supaya masyarakat juga paham dan tahu apa fungsi daripada anggaran pendidikan, atau ada lagi namanya fungsi pendidikan, dan kemudian apa yang dilakukan Kementerian Pendidikan untuk meredam mahalnya biaya pendidikan. Memang benar ada salah satu pejabat Kemendikbud yang mengatakan bahwa pendidikan tinggi itu bagian dari tersier. Sebetulnya kita juga ingin bertanya, masalahnya bukan soal sekunder atau tersier saja, tetapi masalahnya adalah apakah bonus demografi ke depan mau kita capai dengan kita hanya mengandalkan wajib belajar 12 tahun. Jadi kami minta tolong dikasih insight, visi misi, dan juga kemudian apa langkah-langkah yang akan dilakukan Kemendikbud. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Dede Yusuf, mencecar Mendikbudristek Nadiem Makarim terkait alokasi dana pendidikan 20% dari APBN 2024 atau sekitar 665 triliun rupiah. Menurut politikus Demokrat itu, Nadiem perlu menjelaskan agar masyarakat tahu penggunaan anggaran triliun tersebut di tengah polemik uang kuliah tunggal atau UKT yang naik secara drastis. Untuk itu, kami juga akan meminta pemerintah menjelaskan kemana anggaran 665 triliun rupiah itu, supaya masyarakat juga paham dan tahu apa fungsi daripada anggaran pendidikan, atau ada lagi namanya fungsi pendidikan. Dan kemudian apa yang dilakukan pendidikan atau kementerian untuk meredam mahalnya biaya pendidikan, kata Dede dalam rapat kerja Komisi 10 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 21 Mei 2024. Dede menuturkan, umumnya masyarakat berpikir bahwa anggaran pendidikan murni 20% dari APBN yang jumlahnya mencapai 3.300 triliun rupiah. Dengan demikian, anggaran pendidikan sebesar 665 triliun rupiah. Namun setelah direview, kata dia, ternyata hanya 98 triliun rupiah. Anggaran pendidikan yang dikelola oleh Kemendikbudristek. Kita ingin mendapat penjelasan dari Kementerian Pendidikan, asumsi di luar adalah anggaran pendidikan itu 20% dari APBN.
Seandainya APBN kita di angka mungkin hampir 3.300 triliun rupiah, artinya kalau 20%-nya itu mestinya di angka 665 triliun rupiah. Itulah yang kami juga selalu tanyakan, kemana saja anggaran pendidikan ini, ujarnya. Lalu kemudian kami coba mereview kenapa selama ini anggaran pendidikan yang turun di Kemendikbud itu hanya berkisar 98 triliun rupiah. Ini pun baru naik belakangan. Kemarin-kemarin baru 81 triliun rupiah, kata Dede menambahkan. Sebelumnya, Dede Yusuf mengungkapkan pihaknya akan mendorong agar 50% anggaran pendidikan fokus dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek. Sebab, kata Dede Yusuf, dari 660,8 triliun rupiah anggaran pendidikan atau 20% dari APBN 2024, hanya sebanyak 97,7 triliun rupiah yang dialokasikan Kemendikbudristek. Harapan kita adalah kita akan mendorong mungkin tidak di pemerintahan sekarang, tapi di pemerintahan nanti agar alokasi anggaran pendidikan 20% paling tidak dikelola Kementerian Pendidikan itu 50%-nya atau sekitar 300 triliun rupiah. Disitulah kita bisa berbicara beasiswa, kita bisa bicara kebijakan UKT, bisa memberikan subsidi, dan lain-lain, kata Dede Yusuf beberapa waktu lalu. Menurut Dede, dengan anggaran 300 triliun rupiah, Kemendikbudristek memiliki keleluasaan untuk memberikan subsidi kepada institusi pendidikan termasuk perguruan tinggi. Saat ini, kata dia, alokasi anggaran untuk perguruan tinggi masih minim, sehingga sulit untuk membantu pembiayaan mahasiswa di ribuan perguruan tinggi. Dengan anggaran pendidikan sebesar 97,7 triliun rupiah itu, Kemendikbudristek membagi peruntukannya ke dalam 6 program, yakni program PAUD dan wajib belajar 12 tahun sebanyak 13,9 triliun rupiah, program kualitas pengajaran dan pembelajaran sebesar 15,8 triliun rupiah, program pendidikan tinggi sebesar 38, triliun rupiah, program pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan sebesar 3,6 triliun rupiah, program pendidikan dan pelatihan vokasi sebesar 6,1 triliun rupiah, dan program dukungan manajemen sebesar 20,2 triliun rupiah. Dari 600 triliun rupiah yang dikelola Kemendikbudristek, hanya 90 triliun rupiah saat ini. Dari 90 triliun rupiah dibagi PAUD, pendidikan dasar, menengah, SMK, dan perguruan tinggi. Nah, perguruan tinggi hanya sekitar 38 triliun rupiah, dan itu pasti tidak akan mengcover ribuan kampus yang ada di Indonesia, kata Dede Yusuf. Dalih Menteri Nadiem soal kenaikan UKT kedepankan asas keadilan. Mendikbudristek Nadiem Makarim menjelaskan prinsip dasar uang kuliah tunggal atau UKT yang belakangan ini menjadi polemik karena mengalami kenaikan di sejumlah kampus. Perlu diketahui, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEMSI mengadukan kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT di beberapa universitas negeri ke Komisi 10 DPR RI. Mereka menganggap kenaikan UKT tidak masuk akal. UKT di Universitas Jenderal Sudirman ini naik melambung sangat jauh. Kenaikan bisa 300 sampai 500%, ujar perwakilan BEMSI dari Unsud, Maulana Ihsan Huda, dalam rapat dengan Komisi 10 DPR pada Kamis 16 Mei 2024. Ihsan mengatakan pihaknya sudah beberapa kali melakukan audensi dengan pihak rektorat, namun tidak ada hasil dari audensi itu. Menurut kami, hasil audensi masih belum menjawab segala tuntutan kami. Contohnya balik lagi di fakultas saya.
Itu untuk golongan terbesar hanya turun Rp81.000. Itu benar-benar menjadi keresahan, katanya. Hal yang sama juga disampaikan oleh Presiden Mahasiswa UNS Agung Luki Praditya. Dia mengatakan biaya kuliah di kampusnya melambung tinggi. Fakultas Kedokteran tahun sebelumnya Rp25 juta. Hari ini 2024 IP atau iuran pengembangan institusi hanya Rp200 juta. Naiknya 8 kali lipat lebih, kata Agung. Kebidanan tahun sebelumnya Rp25 juta. Hari ini di UNS ketika masuk kebidanan IP paling rendah adalah Rp125 juta, yang dimana naiknya 5 kali lipat. Tambahnya, mereka berharap Komisi 10 DPR bisa mendengarkan aspirasi mereka. Mereka ingin ada aturan yang jelas soal penetapan UKT. Di Permendikbud nomor 2 tahun 2024 pasal 7, PTN dapat menetapkan tarif UKT lebih dari besaran UKT pada setiap program studi diploma dan sarjana. Hari ini sangat dipertanyakan bagaimana penetapan UKT itu sendiri, katanya.